Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa riba sama beratnya dengan melakukan zina yang dalam syariat Islam larang. Lantas apa sebenarnya pengertian riba dan mengapa riba haram? Berikut penjelasannya. Dalam agama Islam, seseorang yang melakukan transaksi dengan cara riba sama dengan berbuat dosa. Demi menghindari riba, terdapat cara-cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya membentuk pemahaman dan memegang prinsip tidak berutang. Secara bahasa, riba bermakna ziyadah atau tambahan. Menurut ulama ahli fikih, riba berarti memberi tambahan pada hal-hal yang khusus. Riba adalah tambahan yang memberatkan dari suatu akad perekonomian, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Riba menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian dengan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dengan kata lain, peminjam harus mengembalikan uang pinjaman dengan membayarkan sejumlah uang yang melebihi jumlah seharusnya. Pihak yang mengambil riba disebut sebagai murbin karena berusaha untuk melipat gandakan harta pada orang yang berutang kepadanya. Upaya ini terjadi secara kontan ataupun dengan cara menetapkan tambahan kepada pihak yang berutang atau peminjam jika tidak dapat membayar saat jatuh tempo. Dalam syariat Islam, hukum riba adalah haram. Artinya, seorang muslim dilarang untuk melakukannya. Perbuatan riba ini sangat jelas merugikan orang lain, bahkan bisa menyulitkan orang lain karena besarnya beban tagihan yang harus mereka bayar. Inilah alasan mengapa riba termasuk dosa besar yang harus kita hindari. Pasalnya, agama Islam selalu mengharamkan sesuatu yang tidak baik atau merugikan. Larangan seorang muslim untuk melakukan riba sendiri telah ada dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satunya surat Ali Imran ayat 130. Secara garis besar, riba dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Berikut penjelasannya. Riba utang piutang terbagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard merupakan sejumlah kelebihan tertentu yang diminta oleh pihak pemberi utang terhadap peminjam saat waktu mengembalikannya. Misalnya, kamu bersedia meminjamkan temanmu uang sebesar 2 juta rupiah, asalkan dia bersedia mengembalikannya ke kamu sebesar 2,2 juta rupiah. Dan riba jahiliyah merupakan utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena pihak peminjam tidak mampu membayar utangnya dengan tepat waktu. Misalnya, kamu meminjam uang sebesar 500.000 rupiah kepada temanmu dengan janji waktu setahun pengembalian utangnya. Akan tetapi kamu belum bisa mengembalikan utangnya kepada temanmu setelah jatuh tempo. Kemudian temanmu mau menambahkan jangka waktu pengembalian uang, asalkan kamu bersedia memberi tambahan dalam pembayaran utangnya, sehingga tanggungan utang kamu menjadi berlipat ganda. Sedangkan riba jual beli pun terbagi atas riba fadl dan riba nas'iyah. Riba fadl merupakan jual beli dengan cara menukar barang sejenis namun dengan kadar atau takaran yang berbeda untuk tujuan mencari keuntungan. Sebagai contoh, cincin emas 24 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 24 karat namun seberat 8 gram. Dalam hal ini, kelebihan tersebut termasuk riba. Sedangkan riba nas'iyah merupakan riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada transaksi jual beli dengan tukar menukar barang.
Transaksi ini baik untuk satu jenis barang ataupun berlainan jenis, dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau keduanya. Contohnya, membeli buah-buahan yang masih kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah buah-buahan tersebut besar atau layak petik. Riba termasuk perbuatan dosa yang dapat menjauhkan seseorang dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang yang melakukan riba akan termasuk ke dalam golongan orang yang enggan masuk surga. Berikut dampak negatif dan bahaya riba. 1. Termasuk 7 dosa besar. Dosa riba menjadi salah satu dari 7 dosa besar yang menghancurkan. Hal ini telah Rasulullah SAW tetapkan dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah dari kalian 7 hal yang mencelakakan." Para sahabat kemudian bertanya, "Apa saja wahai Rasulullah?" 2. Diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya akan memerangi para pelaku yang memakan harta riba. Dosa riba telah diperingatkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 menyebutkan bahwa dosa riba adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 3. Memperoleh laknat dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaknat semua orang yang terlibat dalam transaksi riba. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan, 4. Mendapat siksaan pedih dalam api neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Pada malam Isra, aku mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar. Aku pun bertanya, 'Siapakah mereka, wahai Jibril?' 'Mereka adalah para pemakan riba,' jawab beliau. Artinya dosa riba ini sangat berat siksaannya. Bahkan Ali Al-Qari mengatakan dosa riba lebih besar daripada dosa zina, dari sisi bahwa riba berkaitan dengan hak-hak para hamba. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Riba itu ada 73 pintu. Pintu riba yang paling ringan seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibunya." 5. Hilangnya berkah harta dan berkurangnya rezeki. 6. Mengakibatkan krisis ekonomi. 7. Sedekah, infak, dan zakat kita tertolak. 8. Doa jadi sukar terkabul. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.